Sebutan kota pusaka pernah disematkan untuk kota Bengkulu, bukan hanya sebuah nama belaka. Disandangkannya sebutan itu bagi kota yang memiliki banyak sejarah dan peninggalan semasa Indonesia belum merdeka dan dalam proses mencapai kemerdekaannya. Bengkulu, selain memiliki keindahan wisatanya, juga memiliki berbagai bangunan cagar budaya yang harus diketahui masyarakatnya. Pemirsa, kita tahu Provinsi Bengkulu memiliki histori sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dibuktikan dengan adanya beberapa situs dan cagar budaya yang ada di kota Bengkulu. Ternyata dari situs cagar budaya yang ada yang terawat dan ada pula yang ternyata terabaikan. Untuk mengetahui secara lengkap bagaimana cagar budaya yang ada di kota Bengkulu dan seperti apa kepedulian masyarakat kota Bengkulu terhadap cagar budaya yang menceritakan tentang sejarah bangsa Indonesia, simak liputannya dalam Lensa di Rafflesia berikut ini. Sejarah mencatat Provinsi Bengkulu sangat berperan pada era penjajahan. Bengkulu menyita perhatian negara-negara kolonis barat karena hasil bumi yang melimpah. Monumen Thomas Parr, salah satu cagar budaya peninggalan Inggris, dikenal rakyat Bengkulu dengan kuburan bule atau bulat karena bentuknya yang bulat. Disinilah konon dikubur seorang penguasa Inggris, Residen Thomas Parr. Ia penguasa yang kejam sejak tahun 1805. Ia memaksa rakyat menanam komoditi yang laku di pasaran internasional. Tahun 1685, dengan alasan perluasan kebun lada, Inggris mulai menetap di Bengkulu. Tercatat Inggris bertahan selama 139 tahun di Bengkulu. Ya sebenarnya yang paling menonjol sekali itu warisan Inggris. Jadi ketika Inggris masuk dimulai pada abad 17 dan sampai sekarang kan peninggalan Inggris yang sangat masih kokoh itu, benteng yang terbesar di Asia Tenggara nomor 2 ini kan menjadi daya tarik wisatawan tersendiri dan daya tarik sejarah. Di samping itu juga hampir ya Belanda tidak meninggalkan warisan sejarah yang bernilai cagar budaya. Dan hanya Inggris ini yang menonjol karena memang kalau di tempat lain Belanda lebih lama ya melakukan tanda petik kolonisasi itu. Tetapi kolonialisme Inggris yang di Bengkulu ini cukup panjang. Jadi kalau dihitung abadnya ya tinggal hitung aja dari abad 17 sampai Inggris meninggalkan itu abad 19. Jadi di pertengahan di tahun 1685 sampai 1825. Sebenarnya kalau didetailkan lagi Inggris baru meninggalkan Bengkulu itu 1826. Artinya Inggris yang lebih banyak dan lebih dominan dalam hal warisan sejarah, terutama yang sudah masuk dalam catatan cagar budaya. Provinsi Bengkulu ini sebagai daerah jajahan kolonial Inggris, Belanda, Perancis, Jepang, memang banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada dulunya. Separuh dari peninggalan-peninggalan para kolonial itu banyak yang dihancurkan, ada yang hancur, dan yang terakhir dihancurkan itu adalah bekas rumah perwira Inggris yang ada di belakang Bank Indonesia. Itu sekarang jadi lapangan parkir. Tapi sebelumnya itu ada gedung bola yang dihancurkan, yang masyarakat kota sering menyebutnya kantor SPM. Sebelum itu juga ada lagi gedung-gedung bersejarah lainnya yang dihancurkan, termasuk Tugu Zumit yang di depan Unihas. Belum lagi yang di
kabupaten lainnya. Karena itulah, banyaknya benda cagar budaya peninggalan Inggris yang ada di Provinsi Bengkulu, khususnya Kota Bengkulu. Berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan lainnya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Jelas itu ada kekhawatiran. Yang kita bicarakan di belakang kita ini kan ada kantor pos, contohnya. Itu kantor pos. Satu cagar budaya ditetapkan sebagai cagar budaya itu karena ada narasinya. Sekarang apa kita tahu? Contoh kantor pos belakang ini, kayu apa yang digunakan oleh bangunan kantor pos itu yang jadi cagar budaya itu. Untuk ilmu pengetahuan kan penting. Kenapa kita bilang itu harus kita ketahui? Kalau kita tahu jenis kayu apa, kita akan menunjukkan bahwa di Kota Bengkulu zaman itu banyak kayu itu, kan gitu. Nggak mungkin dia ngambil kayu dari Seginim atau dari Lebong atau dari Curup gitu. Contohnya seperti itu. Menyangkut kantor kantor pos itu yang jadi cagar budaya itu. Kenapa kita usulkan menjadi museum? Karena ini untuk edukasi sangat bagus. Sementara generasi berikutnya kan nggak tahu kalau ada zaman-zaman itu orang ngirim surat itu kan melalui kantor pos, ngirim duit nggak melalui bank, melalui kantor pos, pakai wesel. Kira-kira untuk edukasi seperti itulah yang kita mau gitu.